Cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu dan menikmati kehadiran-Mu. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu dan menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu dan menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dan saya awali dengan pesan yang tertinggal dari rekomendasi video pada pekan lalu ya. Jadi hamba Tuhan senior ini juga sampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang, masa kesesakan yang berlarut-larut dari tahun yang lalu sampai sekarang, itu semuanya tidak kebetulan. Semuanya punya tujuan. Saya sangat percaya bahwa God is in control. Tuhan mengendalikan setiap keadaan gitu. Jadi kalau masa kesesakan masih berlangsung sekarang, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu, apalagi tidak mau tahu. Karena semuanya atas kendali dan seizin Tuhan gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa pernyataan-pernyataan yang sama yang diucapkan oleh beliau belakangan ini, yang justru sudah saya sampaikan berbulan-bulan yang lalu, bahkan dari tahun yang lalu. Kalau setiap kita memperhatikan apa yang saya sampaikan, memperhatikannya dengan sungguh gitu ya, maka pernyataan-pernyataan sederhana saya pun mestinya masih ingat gitu. Saya katakan bahwa apa yang terjadi saat ini yang kita boleh alami, sebetulnya itu bertujuan supaya kita kembali kepada Tuhan. Sebab apa? Tujuan kita ada di bumi ini bukan untuk membangun kehidupan kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam kekekalan, tempatnya di dalam kerajaan surga. Melalui keadaan yang sesak, menyesakkan kita, menekan kita, kita kembali kepada pencipta kita. Karena saya masih ingat pernyataan-pernyataan saya ketika di waktu yang lalu. Karena kalau segala sesuatu berjalan dengan baik, pekerjaan berjalan baik, usaha berjalan baik, keuangan berjalan baik gitu ya, berkatnya tetap melimpah, hanya bisa menabung. Di pikiran manusia kita akan ada rencana-rencana bagaimana untuk menikmati berkat ini. Entah dengan mungkin membeli kendaraan atau mengganti kendaraan lama, atau membangun rumah yang lebih baik, bahkan berlibur gitu ya. Yang cenderung menyenangkan diri sendiri. Jadi Tuhan tempatnya hanya sebatas rutinitas. Hati kita akan melekat kepada kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ini tidak selalu berarti negatif ya, tapi menikmati hidup, berbelanja, jalan-jalan, hati kita akan terpaut ke sana. Dan Tuhan karena keadaan baik-baik saja, maka Tuhan tidak terlalu diperlukan. Tidak terlalu ada erangan dari hati, teriakan dari hati untuk berseru kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita tidak melekat kepada apapun yang ada di dunia ini, gitu kan. Nah, pesan ini disampaikan pada video tersebut, yang konon adalah pesan yang sudah saya sampaikan berbulan-bulan, bahkan di tahun yang lalu gitu. Supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita kemudian mengintrospeksi diri, datang dalam pertobatan kepada Tuhan dan betul-betul mencari Tuhan. Supaya kita kembali kepada pertobatan,
Lalu tadi saya sudah katakan supaya hati kita tidak melekat kepada dunia ini. Sebab tujuan kita diciptakan adalah untuk nanti hidup tinggal bersama-sama dengan pencipta kita selama-lamanya. Di bumi ini adalah tempat berprestasi secara rohani, tempat untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini, untuk berbuah. Itu tujuannya, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi uh, uh, tujuan akhirnya bukan kita membangun kehidupan kita di muka bumi ini, gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu itu adalah bukan sesuatu yang datang dari ide saya sendiri, tetapi datang dari persekutuan dari Tuhan. Dan di sini saya mau tambahkan bahwa kalau saya memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh uh, uh, nabi yang saya sudah uh, perhatikan track recordnya, yang juga saya rekomendasikan ke kita, saya lebih sepaham dengan beliau karena apa yang disampaikannya itu terjadi gitu. Kalau masih ingat video saya beberapa bulan yang lalu tentang yang saya sampaikan tentang pesan uh, nabi ini di dalam video tersebut, tergenapi kan, beberapa orang yang membaca video itu bahkan berkata nabi sesat katanya. Saya nggak tahu yang dimaksudkannya itu siapa gitu ya, karena pada video itu ada juga foto beliau ini gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Bahwa keadaan tahun 2020 tidak lebih berat daripada tahun 2021. Dan memang betul bahwa tahun 2021 itu semakin berat. Bahkan pada video beliau yang terbaru yang saya saksikan, nanti tahun 2022 itu juga akan semakin berat. Akan ada varian baru dari virus gitu ya. Dan tak lama setelah saya uh, uh, mendengarkan video tersebut, tak lama berselang setelah beliau sampaikan hal seperti itu diikuti dengan konfirmasi berita-berita di di media-media online gitu. Ditemukanlah varian baru yang lebih ganas gitu ya. Nah, apa yang saya mau katakan dari uh, pesan pendahuluan ini adalah bahwa selalu sadar bahwa bahwa uh, selalu sadar dan ketahuilah bahwa hari-hari yang akan datang itu semakin jahat. Jadi kalau kita tidak tidak betul-betul siap, kita bisa kecewa dengan keadaan, bahkan kecewa dengan Tuhan. Kita bisa menjadi lemah, bahkan undur dari mengikut Tuhan. Nah, jadi Tuhan memakai orang-orang tertentu, terutama nabi seperti oknum nabi tersebut itu untuk memberikan peringatan kepada kita supaya kita siap. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita untuk masa yang lebih sukar di waktu yang akan datang, apalagi masa kesukaran yang tiada taranya, yang sudah dicatat dalam kitab Wahyu gitu. Jadi harus betul-betul meresponinya dengan baik, bukannya malah melemah, tapi justru kesesakannya secara bertahap dari awal 2020 itu melatih kita pada masa kesesakan yang akan datang. Justru yang kita kerjakan hari-hari ini adalah lebih memperbaiki lagi
sikap kita dan, cara kita untuk mencari Tuhan supaya kita hidup. Dan apa yang saya sampaikan pada, awal ini juga erat, eee, kaitannya dengan pesan utama sharing kali ini yang juga saya ambil untuk peneguhan dari rekomendasi video pada minggu ini. Saya sengaja membagikannya pada hari Rabu supaya setiap kita mendengarkan terlebih dahulu. Setiap orang ketika mendengarkan, eee eee, sebuah khotbah atau sharing atau video, itu beragam beragam pesan yang ditangkap gitu. Nah, makanya saya selalu, punya punya keputusan untuk mengadakan penegasan, pesan dari sebuah rekomendasi video atau rekomendasi pilihan yang saya suguhkan kepada kita, gitu ya. Nah, yang pertama dari, eee, pesan daripada rekomendasi video yang terakhir yang saya bagikan pada hari hari, hari Rabu kemarin, yaitu adalah tentang kejenuhan kita. Hari-hari ini, orang cenderung merasa bosan, jenuh, letih, bahkan tingkat stres yang tinggi gitu. Sedangkan oleh PPKM saja kita udah stres, apalagi ketika kita mengalami dampaknya dalam kehidupan kita, khususnya dalam perekonomian kan. Dan itu akan semakin, membuat tekanan yang bertambah berat di dalam diri kita. Nah, apa yang disampaikan beliau ini juga adalah penegasan dari apa yang sudah saya sampaikan berulang-ulang di waktu yang lalu. Jadi saya membagikan rekomendasi video, rekomendasi pilihan itu adalah sebetulnya, eee, untuk, sebagai peneguhan juga sebagai sebagai pembuka bagi saya untuk terus menegaskan hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan dalam hidup saat-saat ini gitu. Sebab nanti kalau saya memulai duluan gitu ya, kemudian itu terkesan hanya pengulangan walaupun di dalam setiap, pengulangan itu ada penekanan-penekanan tertentu, ada hal yang baru gitu ya. Saya khawatir, ada yang berpikir, itu melulu yang disampaikan. Nah, lewat rekomendasi video ini saya mau kasih tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang bukan cuma merupakan, eee eee, pesan dari mulut saya gitu ya, tapi juga dari oknum-oknum hamba Tuhan yang saya bisa feel ini orang yang memang punya persekutuan yang baik dengan Tuhan gitu. Nah, apa yang menjadi pesan daripada beliau pada pada video tersebut, yaitu mencari Tuhan. Kadang tidak masuk akal ya, kok kita merasa jadi kalau mungkin, eee, berbicara tentang, psikologi, kayaknya ya memang sih ada pendekatan spiritual gitu ya, tapi kayaknya kurang kurang Eee, nggak betul-betul 100% kalau kita mengalami kejenuhan, tekanan, stres yang tinggi, depresi, itu cuma berdoa gitu. Tapi dalam praktek hidup saya, yang saya imani dan yang paling mujarab adalah, betul kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan itu eee eee, bukan hanya, eee Eee, kerohanian yang dipulihkan gitu ya. Kerohanian itu yang sama dengan kekuatan batin gitu. Tapi jiwa kita juga disegarkan dan kalau roh kita kuat, jiwa kita disegarkan, maka itu akan berdampak kepada
semangat hidup kita. Dan penekanan lain daripada, eee, apa yang disampaikan oleh beliau itu serupa, sama dengan apa yang sering kali saya katakan, bahwa kalau kemudian melakukan aktivitas rohani, kita mengenalnya aktivitas aktivitas rohani, jangan lakukan cuma rutinitas, harus sampai ketemu Tuhan. Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam berbagai hal, lewat rema, pengertian ketika kita baca firman, lalu kemudian ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita masuk hadirat-Nya, kita merasakan hadirat-Nya, itu pertemuan dengan Tuhan. Belum lama ini ada salah seorang saudara yang dibikin internet di-follow up oleh tim admin gitu. Kenapa udah 3 bulan gitu, nggak baca Alkitab gitu. Lalu dengan alasan tertentu kemudian, menjawab pertanyaan tim admin gitu. Saya bilang itu mah cuma alasan. Zaman sekarang kalau kalau kita tidak kalau tidak memungkinkan untuk baca Alkitab buku gitu ya, atau membaca Alkitab di di, mungkin di tablet yang dikhususkan. Tapi saya pikir daripada nggak baca Alkitab, tidak apa-apa baca Alkitab di handphone gitu. Nah, tapi kalau orang belum ketemu Tuhan, nah ini nih yang saya mau tegaskan. Kalau orang belum ketemu Tuhan, maka akan sulit baginya untuk mempertahankan kesetiaannya, konsistensinya dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Bagi saya sangat, eee, aneh dan dan, eee, asing gitu ya, kalau setiap harinya tidak cari Tuhan di pagi hari. Tidak cari Tuhan, nggak beribadah di, tengah hari atau sore hari dan malam hari. Sekalipun saya udah berdoa pagi, rasanya belum belum pas kalau belum belum belum, melakukan di siang hari dan juga malam hari. Itu kenapa? Karena di dalam persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, saya menemukan Tuhan. Saya tidak menemukan Tuhan secara fisik, tapi kehadirannya dinyatakan lewat hadiratnya, lewat damai sejahtera, sukacita, pemulihan kekuatan, dan pemulihan semangat. Itu namanya Tuhan. Karena Tuhan adalah segala sesuatu yang baik. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Ketika baca firman, ada kenikmatan di dalamnya, bukan kayak baca koran, dapat pengertian, bahkan bergaul. Ketika ketika uh, uh, dulu ketika saya baru bertobat, pembimbing rohani saya bilang, kadang kalau kita baca Alkitab itu kita bisa ketawa, kita bisa terbawa geli dengan perilaku orang-orang tersebut gitu. Nah, bagi saya awalnya itu rasa aneh, tapi ketika saya ada di dalamnya, memang betul kita kayak kalau baca, bacaan yang kita suka, kita bisa larut di dalamnya. Seperti baru-baru ini, ketika saya baca, perilaku Ribka dan juga Yakub, ketika me eee, me merampas hak kesulungan Esau gitu ya, bagaimana mereka membuat skenario gitu ya, sangat sangat, eee eee, apa ya, eee, lucu juga gitu ya. Kalau kita masuk dalam kondisi itu, eee, Esau Esau sedang berburu dan Ribka mempersiapkan, hewan, eee eee eee, hidangan kesukaan Ishak gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya seperti itu, kemudian ketika mereka mempersiapkan, baju untuk,
Yakub, bahkan tangannya di 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 dikasih, bulu-bulu hewan itu kan supaya menyerupai Esau yang berbulu gitu. Lalu kemudian, setelah, amarah Esau ketahuan oleh Ribka, lalu ada saja ya ide daripada Ribka ini untuk menyelamatkan Yakub dengan cara, eee, dengan berkata kepada Ishak bahwa, "Saya jemu dengan perilaku, istri-istri Esau," gitu ya. "Saya pengennya Yakub tidak nikah dengan perempuan-perempuan di sekitar kita, tapi, eee, mengambil istri dari sanak saudara kita," gitu ya. Nah, punya trik aja gitu untuk supaya Yakub terselamatkan gitu ya. Nah, masuk dalam cerita itu adalah, jadi Alkitab itu kayak teman kita menceritakan kisah-kisah di masa lalu, dan itu menyukakan hati kita, kita nikmati. Bagi saya itu adalah sebuah wujud daripada pertemuan dengan Tuhan di dalam pembacaan firman. Nah, tetapi kalau seseorang hanya melakukannya sebagai rutinitas, tidak ada kenikmatan di dalamnya, maka par ini justru menambah kejenuhan dari situasi yang ada sekarang. Nah, yang saya mau tekankan pada kesempatan ini adalah karena saya sudah saksikan bagaimana saya tetap, eee, ada di dalam pelayanan ini, tetap bersemangat dalam menjalankan kehidupan saya, eee eee, melayani di TRC ini, itu semuanya buah daripada nikmat yang saya dapatkan ketika membaca firman. Saya bahkan memiliki, eee eee, cara yang lebih berbeda lagi kali ini. Betul-betul bacanya itu kayak kayak nggak pengen ada yang terlewatkan gitu ya. Betul-betul menyelami, dan luar biasanya menemukan rema-rema yang belum pernah saya mengerti sebelumnya, dinikmati. Demikian juga dengan persekutuan dengan Tuhan. Ada kalanya saya membayangkan Tuhan itu di sebuah kerajaan di surga, tapi lebih cenderung saya mengimani Tuhan itu ada di samping saya. Jadi saya berkomunikasi kepada Tuhan seperti mengatakan kepada seseorang yang ada di dekat saya. Saya bangkitkan iman saya ngobrol dengan Tuhan, saya kuatkan iman saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan ini Tuhan dengar dan Tuhan penjawab doa gitu. Terlalu banyak kesaksian doa dari pribadi saya sendiri dalam pelayanan di mana Tuhan menjawab doa. Saya bagikan rema di sini, eee, sebagai selingan. Nanti baca Alkitabnya ketika, eee, Tuhan mendatangi Abraham, lalu, dalam penglihatan itu kan dia lihat, utusan Tuhan, malaikat gitu ya. Ketika itu, eee, Abraham sedang bersantai di bawah pohon. Ketika melihat malaikat Tuhan, dia bergegas untuk mendapatkan mereka, lalu lalu, memohon dengan sangat atau mendesak mereka supaya mereka mampir. Lalu Abraham bergegas untuk masuk ke, eee, mendapatkan Sarah dan eee, Sarai gitu ya, untuk mempersiapkan tepung yang terbaik. Lalu memerintahkan kepada bujangnya untuk mengolah hewan yang terbaik. Lalu, Lot juga seperti itu. Ketika malaikat Tuhan ini datang ke, eee, datang ke, eee, Sodom dan Gomora, kemudian Lot juga memiliki sikap yang baik terhadap utusan Tuhan ini. Malaikat ini kan berkata bahwa, "Kami akan bermalam di tanah lapang saja." Tapi dia mendesak untuk utusan Tuhan ini
bermalam di rumahnya. Nah, ini rema baru yang belum pernah saya pahami gitu ya. Di sini firman Tuhan sedang mengajarkan saya bahwa kalau mau dapatkan Tuhan itu harus ada ada niat hati, ada kesungguhan yang besar. Memohon dengan sangat Abraham untuk malaikat itu tidak tidak melewatkan dia. Demikian juga dengan Lot. Saya saya tonton dari video, lalu dengar dari beberapa hamba Tuhan tentang adat, eee, orang sana yang kalau ada tamu itu sangat dijaga. Ketika mampir ke rumahnya itu betul-betul harus diperlakukan dengan baik. Bahkan Lot seolah seperti bapak yang jahat dan menawarkan kedua anak perempuannya yang masih perawan untuk, orang-orang yang mendesak dia untuk kemudian ingin memakai utusan ini gitu ya. Lot sampai seperti mengorbankan kedua putrinya gitu ya, kedua anak perempuannya. Karena budaya tadi, tapi itu juga menunjukkan kesungguhan ingin mendapatkan Tuhan. Ini kan satu paket ya, utusan Tuhan para malaikat itu. Saya dibuat mengerti dari kedua sikap ini ada rema yang luar biasa. Kalau ingin mendapatkan Tuhan, baik ketika membaca firman, baik ketika berpuasa, ketika memuji menyembah Tuhan, berdoa, itu kita harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh mau harapin Tuhan gitu. Mau sungguh-sungguh mengharapkan rema, sungguh-sungguh mau dapatkan pengertian, sungguh-sungguh ingin dapatkan hadirat Tuhan. Jadi jangan lakukan rutinitas, apalagi keterpaksaan, nggak bakalan ketemu apa-apa, nggak bakalan ketemu Tuhan. Baca firman dengan asal-asalan rutinitas, nggak punya niat, jangan berharap dapatkan pengertian yang dalam. Tadi saya katakan bahwa, eee, gaya baca Alkitab saya terakhir ini bahkan kayak nggak mau terlewatkan. Saya fokus, saya nikmatin, dan demikian juga sikap saya ketika berdoa. Saya nggak selalu bayangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi, tapi saya yakini Tuhan ada di samping saya, tepat di samping saya dan dengerin saya, lihat saya dan perhatikan, tahu isi hati dan pikiran saya. Saya bangkitkan iman saya dan itu semua membangkitkan kekuatan baru, energi yang baru di dalam diri saya. Kalau mau ketemu Tuhan, baik dalam pembacaan firman, dalam doa, miliki sikap kedua orang ini. Rema yang luar biasa. Harus sungguh mengharapkan, sangat menginginkan dan bahkan mendesak Tuhan supaya nyatakan hadiratnya ketika ber-PPW. Mendesak Tuhan, berteriak. Saya ingat ketika Elia berdoa, dia berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Kalau berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma rutinitas, apalagi dengan berat sekali. Nanti nggak dapat berkatnya. Itu yang juga disampaikan pada video. Cari Tuhan dan pastikan ketemu Tuhan. Jangan cuma rutinitas. Baca Alkitab asal. Harus ada motivasi di dalam hati, mengharapkan dengan sangat pengertian yang baru. Mengharapkan dengan sangat hadirat Tuhan ketika ber-PPW. Mengharapkan dengan sangat sesuatu yang luar biasa terjadi ketika berpuasa. Maka perpaduan daripada pembacaan firman, hadirat Tuhan, ini akan membangun kita tetap kuat di situasi yang sukar, bahkan semakin sukar nanti. Saya cuma punya pemahaman. Mereka yang akan bertahan bersama saya dalam pelayanan ini adalah mereka yang berpraktek, melakukan apa yang saya bagikan. Apa yang saya bagikan dari rema, dari firman Tuhan, dan juga apa yang menjadi kesaksian hidup saya. Keadaan di depan itu lebih berat. Saya menerima dengan baik, dengan damai sejahtera
pesan dari nabi ini. Karena udah terbukti. Dan Alkitab juga katakan bahwa hari-hari yang akan datang itu semakin jahat. Apalagi kita kalau sampai kepada masa kesukaran. Jadi, kalau pada masa seperti pra kesesakan ini saja sudah down, sudah kalah seperti beberapa orang yang kita saksikan gitu ya. Sudah tidak lagi membangun persekutuannya dengan Tuhan. Bagaimana akan bertahan pada tingkat kesesakan yang lebih lagi. Nah, itu yang mau saya tekankan pada sharing kali ini. Kalau mau kuat, ingat firman Tuhan di Amos. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kata-kata ini tidak perlu diterjemahkan dengan menyelidiki terminologinya atau mesti diterjemahkan oleh seorang yang ahli teologi. Enggak perlu. Secara sederhana, secara uh, uh, harafiah kita bisa ngerti. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, cari Tuhan lewat persekutuan. Mencari sesuatu itu, kalau orang sedang mencari sesuatu itu pasti ada fokus, ada effortnya, bukan asal-asalan. Nah, kalau mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ketemu Tuhan. Lewat pengertian, lewat rema, lewat hadirat, lewat damai sejahtera, kekuatan baru. Perbaiki persekutuannya, supaya kita bisa tetap bersama-sama di dalam rombongan ini untuk mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan, terlebih mengiring Tuhan, menyelesaikan pertandingan iman tanpa lemah. Kemarin kan kita sudah dengarkan sama-sama, orang Kristen yang mengaku Kristen, mengikut Tuhan tanpa kasih mula-mula. Jangan pikir berkenan di hadapan Tuhan. Dan kasih mula-mula ini akan terbangun, akan terpelihara, tetap terjaga kalau persekutuan dengan Tuhan itu tetap terjaga. Lalu apa yang kedua yang saya mau tekankan dari rekomendasi video terakhir adalah ketika Elia ketemu Tuhan, ada kan ada dalam guntur, dalam badai api, tapi Tuhan nggak ketemu di sana. Tapi ketika datang angin sepoi-sepoi, lalu dia mendengarkan suara Tuhan. Nah, tentang ini saya mau kasih tahu bahwa ini tidak ada pesan dari terminologi bahasa ya. Kalau beliau sampaikan pesannya dari ayat-ayat ini, itu namanya rema. Dan rema setiap orang itu bisa berbeda-beda, asal tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, justru ketika saya mendengarkan video itu, justru saya mendapatkan rema yang berbeda, yang tidak perlu dibandingkan dan semua itu membangun. Apakah itu? Seperti tadi masih ada kaitannya dengan Abraham. Ketika dia mau dapatkan Tuhan, tidak melewatkan kunjungan utusan Tuhan, malaikat itu. Demikian juga dengan Lot. Apa sikap Abraham? Dia memohon dengan sangat. Itu sikap yang pertama. Mempersiapkan yang terbaik, tepung yang terbaik, hewan yang terbaik. Ketika saya mendengarkan ini, video itu cocok dengan rema saya. Dan apa yang saya dapatkan adalah orang kalau ingin mendapatkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, mengalami Tuhan, sediakan waktu yang terbaik. Sediakan kondisi tubuh yang prima, yang terbaik untuk menantikan Tuhan. Makanya saya setiap hari saya usahakan paling batasnya itu jam 10 malam. Kalau bisa jam 10 kurang seperempat saya udah matikan semua gadget saya udah rebahan, saya sudah tiduran dan berharap minimal 3,5 jam. Kalau 4 jam bisa tidur, itu saya sudah sangat bugar. Mempersiapkan yang terbaik.
waktu yang terbaik. Saya tidak mau tergesa-gesa, terburu-buru dari hadirat Tuhan. Persiapkan yang terbaik mau dapatkan Tuhan. Dan rema saya ketika angin sepoi-sepoi dalam keadaan tenang, kemudian ada suara Tuhan. Itu yang saya pertahankan ketika doa subuh. Itu seperti prime time bagi saya untuk menantikan Tuhan. Saya yakin itu yang saya yakin yang terjadi selama ini adalah Roh Kudus ngajarin saya tiap-tiap pagi. Karena Ayub 7 ayat 17 sampai 18 berkata, selalu saya perkatakan dan ingat itu, siapakah gerangan manusia sehingga dia anak manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tadi kan saya katakan saya imani Tuhan itu ada di samping saya gitu ya. Dan saya berdiam diri di hadirat Tuhan di dalam ketenangan. Yesus ketika dalam hidupnya, dia mencari tempat-tempat yang sepi. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang suka teriak-teriak. Kita perlu sediakan waktu yang terbaik di dalam ketenangan, dan kita perlu perlu berdiam diri. Nah, di sini juga saya mau tambahkan, kalau mau dengarkan suara Tuhan, mau dapatkan hadirat Tuhan, betul-betul masuk pada dimensi rohani yang kan Allah itu kan roh, masuk pada dimensi roh ketemu Tuhan, harus berdiam diri, menenangkan diri, berfokus kepada Tuhan. Makanya seperti judul sharing kali ini, habitat manusia, itu yang saya mau katakan juga, tekankan atau menjadi rangkuman dari pesan hari ini, sharing kali ini adalah bahwa kita ini memang habitat kita sesungguhnya itu adalah di hadirat Tuhan. Karena kita tidak hanya terdiri dari manusia fisik saja yang bisa yang hanya bisa dihidupi dari makan dan minum. Tetapi roh kita harus dihidupi dari firman Tuhan dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau hanya manusia fisik yang hanya dipuaskan, dipenuhi kebutuhannya dengan makan dan minum, maka kita akan sama dengan manusia di sekitar kita yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai ciptaan Tuhan yang habitatnya di hadirat Tuhan, kita betul-betul tinggal di hadirat Tuhan, tidak mengalami keterpisahan setiap hari, maka supply, persediaan kekuatan itu akan terus terjaga. Maka kita menjadi pribadi yang hidup. Hidup rohnya, hidup semangatnya, jiwanya, dan juga tubuhnya. Tetap bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau orang hanya menjalankan persekutuannya dengan rutinitas, nggak sampai masuk pada dimensi kerohanian yang di dalamnya ada persekutuan dengan Tuhan, maka tetap mengalami kekeringan dalam rohani. Akhirnya orang ini gampang menjadi lemah, bahkan mudah diombang-ambingkan oleh perkataan-perkataan orang di media sosial. Entah di YouTube, entah di mana. Gampang sekali dipengaruhi. Tapi kalau orang sudah ketemu Tuhan, dia punya prinsip tersendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Dia punya paham dan pengalaman pribadi yang kuat berdasarkan persekutuannya dengan Tuhan tadi. Jadi kalau mau ketemu Tuhan, selain ada hasrat yang kuat, memohon dengan sangat, bahkan mendesak Tuhan supaya dialaminya, adalah juga memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, mempersiapkan kondisi fisik yang terbaik, dan perlu berdiam diri. Makanya saya katakan bahwa akan berbeda, dengarkan kata-kata saya, akan berbeda kualitas kerohanian, ketangguhan seseorang yang punya prime time dengan Tuhan.
Kalau di antara kita cuma bisanya, berdoa itu ya sebangunnya gitu ya. Ya bangun jam 6 mungkin, atau mungkin jam 7 gitu ya, ya berdoa seperti itu. Kemudian doa siang kan aktivitas orang. Apalagi kalau malam, menjangkau Tuhan dengan kondisi capek, nggak akan maksimal. Berbeda dengan orang yang punya waktu-waktu yang terbaik, waktu atau berdiam diri, tenang bersama dengan Tuhan, itu akan berbeda kualitas kerohaniannya. Dia akan memiliki persekutuan yang 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 erat dengan Tuhan, dia semakin mengenal Tuhannya dan Tuhan pun akan mengenal dia. Yang kita perlukan saat ini adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat lewat pembacaan Alkitab kita, persekutuan kita. Tadi sudah saya berikan rema. Bagaimana kalau ingin dapatkan Tuhan? Miliki sikap yang baik, hati yang sangat menginginkan Tuhan, bukan cuma rutinitas. Berikan yang terbaik, waktu yang terbaik, persiapkan fisik yang terbaik. Dan apalagi yang ditekankan oleh beliau dalam video tersebut adalah ketaatan. Orang Kristen, sekalipun fanatik, rajin melayani. Kalau tidak taat dengan perintah Tuhan, yang menimbulkan dosa di dalam dirinya, tak akan mungkin ketemu Tuhan, tak akan mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya rekomendasikan video tersebut karena pesannya cocok dengan apa yang ada di dalam hati saya, yang saya pahami dari pembacaan firman Tuhan dan persekutuan saya dengan Tuhan. Ketaatan segalanya. Kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Miliki ketaatan total. Tuhan gak suka dengan ketidaktaatan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bahkan berbuah jiwa. Orang seperti ini yang dikenal oleh Tuhan. Miliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya sangat membanggakan persekutuan saya dengan Tuhan. Berkali-kali saya katakan bahwa yang saya megahkan adalah orang-orang yang saya layani dalam pelayanan ini yang bertumbuh, berubah, bahkan berbuah. Mereka yang punya kesaksian yang berbeda setelah berada di dalam komunitas ini, dalam pelayanan ini, itu sukacita saya. Lalu terkait dengan pernyataan yang hebat dari oknum hamba Tuhan pada pekan lalu, itu juga ditulis oleh Bu Walinang dalam SK-nya. Seseorang bisa dipakai Tuhan mungkin karena udah punya nama gitu ya, karena keterkenalannya, karena dia udah punya nama, dan lewat pelayanannya juga ada orang yang diberkati. Tapi saya gak mau terjadi dalam diri saya ternyata Tuhan tidak suka orang itu. Bagi saya lebih baik tidak dikenal oleh orang banyak, tapi dikenal Tuhan. Karena apa? Apa yang sangat spesial dari Daud adalah kecintaannya, persekutuan pribadinya dengan Tuhan, intimasinya dengan Tuhan. Apa juga yang istimewa dari Daniel sehingga 3 kali Alkitab mencatat bahwa Daniel sangat dikasihi oleh Tuhan. Di samping dia orang yang berintegritas hati dan tidak mencemarkan dirinya, tidak menajiskan dirinya, dia memiliki integritas hati, tetapi juga hati yang mengasihi Tuhan lewat persekutuannya. Dia juga kan menjadi seseorang yang berbeda di hadapan Tuhan karena persekutuannya juga. Jadi kalau mau dikenal oleh Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hal yang harus ada, yang kita harus miliki dalam hidup adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan.
perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengenalan yang baik dengan Tuhan. Dan supaya sampai ke sana, belum lama saya katakan bahwa pondasinya adalah ketaatan. Pondasinya adalah jangan lagi sengaja berbuat dosa. Gak akan sampai kepada tahap ini, keintiman dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, kalau gak taat. Dalam rema-rema saya banyak belajar. Ternyata Abraham ini dari awal itu sudah taat. Ketika Tuhan suruh dia pergi, dia segera taat. Saya juga udah pernah rasanya bagikan rema ketika Tuhan minta dia sunat orang-orang yang ada di dalam rumahnya, besoknya dia langsung sunat. Demikian juga dengan Nuh. Artinya apa? Kalau mau sampai tahap pada menikmati Tuhan, itu bangun dulu ketaatannya. Tuhan akan terpisah dengan manusia yang berdosa. Itu yang selalu saya katakan. Itu yang juga dipesankan oleh hamba Tuhan ini. Gak mungkin orang yang tidak taat itu berkenan kepada Tuhan. Dalam segala hal. Makanya jangan cuma menjadi orang Kristen yang fanatik. Apalagi cuma Kristen KTP. Ya sekarang kan Kristen live streaming. Itu kan sebetulnya sama dengan Kristen hari Minggu. Tapi harus masuk pada persekutuan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang Tuhan mau adalah ketaatan. Supaya bisa kita masuk pada jenjang persekutuan. Tuhan tidak menaruh murka atas kita kalau kita telah melakukan yang pondasi ini. Ketaatan. Jangan sengaja berbuat dosa. Nah kalau ini sudah dilakukan, maka akan terbuka jalan pada persekutuan dengan Tuhan. Masuk, tinggal di dalam habitat kita yang sesungguhnya di hadirat Tuhan. Dan mendapatkan pemulihan manusia batinnya kita, jiwa kita, dan kita menjadi orang yang kuat. Kalau nggak sampai ke sini, saya khawatir nggak akan kuat mengikuti Tuhan sampai masa keadaan yang lebih sukar lagi. Kejar itu, introspeksi diri, bagaimana ketaatannya, bagaimana kekudusan hidupnya, dan evaluasi parnya. Udah ada motivasi yang mengharapkan sangat gak Tuhan? Dilihat dari mana? Jangan berdoa dalam keadaan capek. Ya saya ngerti kadang-kadang kita capek. Tapi bisakah berusaha supaya mempersiapkan fisik untuk menantikan Tuhan? Kalau dalam keadaan lelah, nanti yang ada katanya bertemu dengan Tuhan, dengan suara Tuhan, ternyata halusinasi. Karena antara sadar gak sadar gitu. Untuk mendengarkan Tuhan itu perlu konsentrasi, perlu ketenangan batin. Dan buahnya itu kan kelihatan. Orang bisa katakan saya dengan suara Tuhan, Tuhan bicara saya seperti ini pada Tuhan, suara Tuhan begini begitu. Tapi kan dari buahnya ketahuan. Nah ini yang saya rindukan. Kita mengalami Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Perbaiki sekarang parnya. Perbaiki motivasinya. Perbaiki juga ketaatan dan kekudusan hidupnya. Dan sebagai penutup saya mau sampaikan tentang rah gitu ya. Jadi ada salah seorang yang di follow up oleh tim admin untuk lanjutkan ayat hafalannya. Dan dengan gampangnya orang ini berkata, aduh saya jadi berputus asa gitu ya, padahal masih muda. Saya kasih excuse kepada Pak Albert karena Pak Albert pernah japri saya di usianya sekarang udah gak begitu ini lagi menghafal, ya kan? Secara umur secara lagi ya maksudnya Pak Albert kan sudah usia 69 mau masuk 70 gitu ya. Bisa dikasih maklum gitu ya. Karena faktor umur. Orang ini masih muda gitu, tapi dengan gampangnya berkata saya jadi gak semangat karena apa yang saya hafal lupa.
Nah, sekarang saya mau jujur. Saya nggak munafik supaya menjadi contoh dan motivasi. Kalau ditanya dari modul yang kita hafal, ditambah ayat hafalan pribadi yang tidak termasuk dalam modul, berapa persen yang saya tahu? Tahu betul itu paling 30-40%. Tahu sedang itu juga angka yang sama, mungkin 30-40%. Berarti udah perkiraan tahu banyak firman, tahu lebih baik firman Tuhan untuk direnungkan, untuk diingat-ingat, untuk diperkatakan sekitar 60-80%. 20%-nya itu lupa gitu. Tapi apakah saya harus berputus asa? Saya ingat kesaksian Pastor Park yang berkata, membaca Alkitab itu menjadi bahan bangunan kita di surga. Membaca saja dihargai, apalagi menghafalkannya. Saya sangat percaya itu tambah dihargai oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang kalau tidak memiliki kerendahan hati dituntun, ini akan muter-muter aja nanti. Dan udah terbukti bertahun-tahun gak berdampak apa-apa. Hari-hari ini bahkan setelah saya selesaikan perjanjian lama, perjanjian baru masuk ke perjanjian lama, itu juga sebetulnya belum lama berselang saya ulangi lagi perjanjian lama gitu. Nah, yang perjanjian barunya ayat hafalan baik yang ada di modul maupun pribadi pada pagi hari ketika saya berdoa dalam bahasa roh itu sambil saya review ayat hafalan saya. Ketika berangkat tidur saya juga ulang-ulang dan sangat gampang gitu. Udah selesaikan dari Kolose, Filipi dan Efesus. Dan itu nanti saya update. Dan saya ketika kan saya punya catatan pribadi di Facebook. Saya lihat saya tahun lalu yang terakhir saya update, nanti ketika saya update tahun ini, itu ayat-ayat yang saya hafalan baru saya itu bertambah. Dan yang luar biasanya, firman itu betul-betul mengubahkan saya. Salah satu yang terbaru ini adalah ketika surat Paulus ke jemaat Efesus yang di Efesus di Kolose 2 ayat 4 berkata, hendaklah tiap orang jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi keperluan orang lain juga. Kepentingan orang lain juga. Itu betul-betul bekerja di dalam diri saya, di dalam otak dan hati saya dan sampai kepada perilaku saya. Makanya kalau orang jauh daripada persekutuan dengan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu akan mengubahkan dirimu gitu ya. Saya sedang bergumul kepada orang ini apa yang saya harus dilakukan karena di MTRC ya selain advance yang tadi ada excuse itu nggak bisa orang yang punya aturan sendiri gitu ya. Karena nanti spiritnya itu kan berbeda gitu. Makanya saya sedang bergumul apakah ditaruh di sharing group kalau masih bersedia atau dibikin internet karena kalau dibikin internet kan lebih ringan standarnya. Saya bagikan praktek hidup saya dan saya sangat diberkati luar biasa oleh firman. Saya masih tegak berdiri dalam Tuhan. Itu semuanya buah daripada firman yang saya renungkan, saya hafalkan ditambah persekutuan pribadi saya dengan Tuhan. Jadi jangan ada yang menganggap remeh dengan tuntunan ayat hafalan firman Tuhan. Kalau merasa tidak setuju dengan itu, nggak apa-apa juga saudara keluar nanti. Saya selalu berkata pada tim admin, kita sudah selesai pelayanan kita kepada orang ini. Dan orang ini nanti akan sadar bahwa iya ya betul juga ya. Kalau saya tidak hafal firman, tidak betul-betul berjuang untuk hafal firman, ya kerohanian saya gini-gini aja. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Nah karena itu saya ingatkan kepada kita untuk bangkit menghafal firman Tuhan. Saya sudah sampai jujur. Ketika ditanya penguasaan saya terhadap modul-modul, tidak 100% ingat, apalagi ayatnya. Saya lebih gampang ingat kata-katanya. Tapi saya nggak menyerah, karena saya sukai firman itu. Orang kalau nggak tunduk
nggak punya hati yang diajar, jangan pikir engkau ini berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kelihatannya rajin live streaming, bahkan aktif pelayanan, nggak bakalan. Lihat dirimu tidak punya kedekatan dengan Tuhan yang lebih. Karena Tuhan nggak suka dengan pemberontak. Tuhan nggak suka dengan pembangkang yang suka mengeraskan hati. Dan ini juga saya tekankan kepada kita untuk bangkit. Kasihan, hidup hanya sementara, apalagi penyakit sampar ada di antara kita. Belum lama ini saya dapatkan kabar istri dari salah seorang sahabat dulu STRM yang istrinya meninggal. Pernah cukup tahu karena almarhumah ini pernah beberapa kali di waktu yang lalu japri saya gitu ya. Saya kan katakan kalau kita memang yang meninggal banyak, tapi kalau orang yang kita kenal, apalagi yang dekat, itu kan menjadi evaluasi bagi kita. Betapa fananya hidup ini. Bahkan belakangan ini, mamanya teman saya meninggal di usia 61. Jadi kalau dipikir hidup ini ya berarti hidupnya sebatas itu saja. Lalu apa kemegahan kita ketika datang ke hadirat Tuhan? Apa yang menjadi dasar penghargaan Tuhan atas hidup kita? Makanya tadi kan saya bilang, sederhana sekali Tuhan memberikan saya pengertian. Kesaksian Pastor Park yang berkata bahwa baca kitab itu menjadi bahan bangunan kita di surga, dihargai oleh Tuhan, apalagi menghafal. Dan hidup itu juga itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada pengenalan Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan. Kalau itu dilakukan, akan sama semangat apinya bersama saya di komunitas ini. Tapi kalau enggak, dia akan undur, dan kembali kepada kekristenan yang lama. Kalaupun kita disamakan sama-sama, dan kiranya demikian, tak akan mungkinlah Tuhan yang adil itu memberikan penghargaan yang sama. Kiranya apa yang menjadi peringatan, teguran juga, peringatan untuk kita diperhatikan. Jangan pelihara kebebalan, karena kebebalan itu membuat kita najis di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan suka mengeraskan hati. Alasan itu kan cuma cara halus, gak mau tunduk gitu. Kalau mau lihat orang tunduk sepenuhnya sama Tuhan, lihat penundukan dirinya kepada otoritas rohani yang Tuhan tempatkan atasnya. Gitu ya. Nah, kiranya sharing kali ini diperhatikan, diaplikasikan supaya nggak merugi. Ini saja yang saya mau sampaikan untuk kita. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.